pada waktunya. Hari ini tanggal berapa? 5 September 2020. Nggak kerasa ya, udah September, udah tanggal 5 malah. Kita akan memulai kebaktian sekolah sahabat anak-anak online kita. Yang kelima ya, dari SYI. Sebelum kita memulai acara kita pada sahabat ini, mari kita undang Roh Kudus hadir dalam hati kita masing-masing dengan berdoa dalam hati kita. Amin. Pengumuman. Saya akan memberikan pengumuman dulu. Suara harap dimatikan ya semuanya, kecuali MC dan yang diminta dinyalakan oleh MC atau pembicara. Lalu harap siapkan Alkitabnya ya. Ayo anak-anak semuanya siapkan Alkitabnya. Lalu jangan lupa nanti pada jam kesaksian ketik doa kita di chatroom ya. Jadi ada yang mau didoakan, boleh ketik langsung di chatroom kita agar nanti saat berdoa akan didoakan ya. Jangan lupa klik saat chat di room chat ya untuk apa yang mau didoakan. Lalu di akhir acara juga nanti kita akan berfoto bersama. Jadi anak-anak jangan kabur dulu ya sebelum kita foto-foto ya. Jadi jangan pergi dulu, jangan live Zoom dulu ya. Oke. Nah, itu pengumumannya. Baik, saat ini Pak Pendeta akan membawakan doa buka. Baik, mari kita berdoa. Tuhan yang ada di sorga, kami datang ke hadirat Tuhan pada hari Sabat ini. Bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah pelihara kami sampai di hari Sabat pertama di bulan 9 ini. Kami sudah menikmati berkat-berkat Tuhan di bulan ke-8. Dan sepanjang pekan bekerja ini Tuhan sudah berkati seluruh keluarga, orang tua, dan juga anak-anak yang ada di SYI maupun para tamu yang telah hadir pada Sabat ini. Bersama-sama dengan sekolah sahabat anak-anak SYI, kami akan mempersembahkan ibadah Sabat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, berkati setiap anak-anak yang akan melayani, Kau tambahkan hikmat akal budi, begitu juga dengan orang tuanya. Terimalah persembahan ibadah kami ini ya Tuhan, biarlah ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi bau yang harum bagi surga. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saat ini kita juga akan menyanyikan lagu. Lagu ini biasa dinyanyikan saat mau mendengarkan cerita anak-anak ya. Kita belum pernah latihan kan. Nah, wah ini sudah banyak anak-anak ya. Halo Luvela, happy Sabat. Ini ada Luvela. Loh, say hi dulu sama Luvela, semuanya tangannya dilambaikan. Halo Luvela, ya sama sabar. Nah, sabar nak, ya. Oke, ini lagunya ya. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Dengarkan, nanti baru itu kita nyanyi sama-sama. Oke, kita dengarkan. Senang berbuat baik.
ya. Bisa lagunya ya? Bisa. Nah, sekarang kita akan belajar menyanyi bersama-sama ya. Di teksnya bisa ditampilin Kak Jao. Kita akan mulai mencoba menyanyikan bersama-sama. Judulnya Saya Ingin Menjadi Seperti Yesus Kristus. Oke. Lagunya. Bentar ya. Oke. Coba ya, bukan tes dulu sekali ya. Kita akan nyanyikan lagu yang tadi ya. Ini contohnya ya. 1, 2, 3. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab. Senang berbakti, senang berbuat baik. Senang bersaksi bagi nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Kita sama-sama yuk. Kita nyanyi bersama-sama yuk semuanya yuk. Oke, bisa kita nyanyi? Bisa ya. Saya ingin menjadi gitu ya. 1, 2, 3. Udah bisa lagunya? Oke, kita langsung nyanyi aja ya. Di rumah nyanyi sama-sama ya. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Ayo suaranya. Senang berdoa, senang membaca Alkitab. Senang berbakti, senang berbuat baik. Senang bersaksi bagi nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Amin ya. Nanti latihan sendiri di rumah ya. Kita nyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan Cece Jenis dan Tante Eva. Oke, waktu yang pertama ini kami silakan untuk Cici Jenis untuk memberikan kesaksiannya. Sahabat semuanya. Sahabat Cici. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik. Pada kesempatan ini, aku mau sedikit cerita tentang pimpinan Tuhan buat aku dan keluarga selama ini. Jadi, sejak sebulan yang lalu, mungkin sebulan lebih, aku dan keluarga udah suntuk banget di rumah. Ya, kayaknya masuk bulan keempat, bulan kelima tuh semua orang kayaknya udah suntuk ya di rumah. Dan kita ini tipe yang gak tahu jalan, apalagi kalau udah suntuk berkepanjangan, terus tetangga sebelah lagi renov, terus hidung udah lama buntu gitu, pilek-pilek terus. Jadilah kita cari tanggal dan buat rencana mau pergi liburan. Dan pas itu kita pengennya pergi ke Bali, pengen cari pantai, cari udara segar yang bisa nge-refresh kita. Dan meskipun kita tahu kalau mau ke Bali kan harus rapid test, dan rapid test itu cukup risky, tapi kita memutuskan buat coba aja, siapa tahu ada jalan. Dan pas itu kita udah sampai ke Banyuwangi naik mobil, mau lihat sikon di Pelabuhan Ketapang. Dan petugasnya di sana confirm kalau pasti harus rapid test. Mau di pelabuhan sini atau pas udah nyampe ke Bali sana, harus rapid test. Dan kalau positif bakalan dipulangin. Karena pas itu kondisinya masih cukup risky,
kita akhirnya nggak jadi nyebrang ke Bali. Dan kecewa banget, padahal udah tinggal selangkah lagi bisa nyebrang. Nah, terus abis kita balik ke Jakarta, kita masih berharap bisa ke Bali, meskipun rasanya tuh nggak mungkin banget. Dan seminggu di Jakarta, kita benar-benar berusaha sih, pengen coba bikin rencana liburan ke tempat lain, ke Pulau Seribu, ke Lampung, kemana-mana rasanya semua jalan tuh ditutup. Ada aja yang bikin gak srek. Dan pas itu aku udah sampai ke titik pasrah, nggak akan bisa kemana-mana lagi sampai tahun depan kayaknya ya. Dan ternyata mau liburan aja susah banget. Sampai akhirnya kita memutuskan buat ya udah rapid test aja deh, karena melihat beberapa kenalan pas itu udah sukses buat rapid test. Dan kita pas itu nemu klinik yang kelihatan cukup terpercaya. Dan setelah tes, puji Tuhan kita berempat hasilnya non reaktif. Di sini aku benar-benar ngerasa takjub akan penjagaan Tuhan buat kita sekeluarga selama ini. Tuhan itu begitu baik, dan meskipun kita selama ini sering keluar-keluar, terus suka pilek-pilek mulu, suka nge-fit selama beberapa bulan terakhir ini, ternyata dia masih jaga kita dari COVID ini. Hasil tes ini kayak semacam lampu hijau buat kita dari Tuhan. Kayaknya akhirnya Tuhan bilang kalau kita tuh boleh pergi, dan benar pas kemarin kita akhirnya pergi, itu adalah waktu yang paling tepat. Pantai-pantai di Bali mostly udah buka semua. Terus Balinya sendiri tuh masih cukup sepi, hampir nggak ada turis-turis gitu. Jadi enak banget buat kemana-mana. Kalau misalnya kita udah pergi yang kemarin itu, mungkin pantainya banyak yang belum buka. Jadi ini memang timing yang paling pas. Dan Tuhan juga udah sediakan tempat tinggal yang terbaik buat kita. Dan kita bisa long stay di sana seminggu lebih buat menjernihkan pikiran, menyembuhkan pilek-pilek kita dan udara segar. Dan setelah penantian sebulan lebih, rasanya akhirnya bisa ke Bali itu benar-benar bersyukur banget. Dan karena perjuangannya susah, kita jadi benar-benar menghargai setiap waktu dan setiap momen yang ada di sana. Nah, dari sini aku belajar bahwa timingnya Tuhan itu selalu yang terbaik. Ada banyak sekali faktor-faktor di luar pertimbangan kita yang Tuhan udah pikirin. Jadi kita hanya perlu buat percaya kepada Tuhan. Meskipun melalui masa-masa penantian, masa-masa frustrasi, meskipun semua jalan sepertinya udah ditutup, kita harus percaya bahwa rencana Tuhan, apapun itu, adalah yang terbaik. Dan terus menunggu waktu yang paling tepat dari Tuhan. Aku juga belajar bahwa percaya dan usaha ada porsinya masing-masing. Nggak bisa kita terus usaha sampai maksa supaya keinginan kita dipenuhi. Tapi nggak bisa juga kita cuma duduk diam dan berharap Tuhan yang akan bukakan jalannya untuk kita. Kalau kita mau liburan, ya kita perlu usaha buat cari jalan, buat rencana. Tapi kita harus melakukannya bersama Tuhan. Kita perlu buat melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita, karena Tuhan itu peduli banget, bahkan sampai detail-detail terkecil yang mungkin kita nggak pikirkan. Dan Tuhan itu tahu exactly apa yang kita butuhkan, kapan kita membutuhkannya. Aku mau akhiri dengan ayat dari Roma 8 ayat 28, yang sekarang pas dibaca rasanya jauh lebih ngena setelah mengalami semua ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan itu baik banget, dan Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita pada waktu yang paling tepat. Sekian kesaksian dari aku, semoga menguatkan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Cici Janis untuk kesaksian yang sudah dibagikan ya. Sangat menguatkan sekali ya. Ntar besok-besok foto-fotonya dikasih ke kita biar kita merasa holiday juga. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan Tante Eva yang akan membagikan kesaksiannya. Silakan Tante Eva. Halo, selamat sahabat semuanya. Halo, selamat sahabat. Logan mau saya samping, saya selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat Logan. Selamat sahabat Logan. Ya, jadi Logan ada yang mau kesaksian nggak? Mau bilang terima kasih Tuhan, kenapa? Terima kasih Tuhan karena kenapa?
Yang kenceng biar yang Karena aku sakit titiknya. Kemarin Logan sempat sakit, tapi udah sembuh. Kemarin berenang mungkin kolam renangnya kotor, jadi ada infeksi. Tapi 1 hari aja udah sembuh ya Logan ya. Ya, Terima kasih Tuhan. Tuhan. Ya well, kalau aku mau kesaksian sangat bersyukur sama keberkatan Tuhan kali ini, di mana dari awal kehamilan, yang kehamilan kedua ini lancar-lancar. Dulu waktu kehamilan pertama, waktu hamil Logan, aku ada pendarahan, jadi harus bed rest 1 bulan. Jadi waktu hamil kedua ini di awal-awal kehamilan tuh agak-agak takut karena takut capek, takut gimana-gimana, takutnya nanti pendarahan lagi karena kan udah pernah punya pengalaman kan. Tapi puji Tuhan di kehamilan kali ini lancar-lancar, Tuhan kasih kesehatan. Sampai minggu lalu pun aku masih praktek dan 2 hari lagi nggak terasa udah mau rencana sesar. Udah mau lahiran dalam 2 hari. Jadi benar-benar luar biasa perlindungan Tuhan kepada keluarga kami. Terus juga memberikan kita semua kesehatan. Karena ya bagaimanapun juga kita tetap harus aktivitas, tetap harus supaya roda kehidupan berputar, tapi Tuhan begitu baik. Seperti yang Jenis bilang tadi, kita juga cek, dan kemarin udah PCR bahwa kita semua non-reaktif COVID. Karena saya sama Vincent aktivitasnya sama-sama tetap kerja, walaupun jumlahnya kita kurangi dan ketemu orang juga dikurangi, tetap aja kan ada resiko. Jadi kemarin sempat nanya sama dokter, kalau memang sampai positif COVID, misalnya kita COVID positif tanpa gejala, apa yang akan terjadi? Ya, ibu harus melahirkan di rumah sakit COVID, nggak bisa lahir di rumah sakit ibu dan anak, katanya gitu. Jadi ya kita berdoalah, banyak berdoa supaya kita tetap bisa melahirkan di rumah sakit, supaya kita non-reaktif, gitu. Dan juga Logan udah excited banget ya. Apa? Excited banget ya. Senang nggak dedenya mau lahir? Iya. Jadi dia tiap hari tanyain dede lagi ngapain di dalam perut, diajak ngomong karena mungkin sama ini kan dia belum nggak ada teman, apalagi sejak COVID di rumah aja, nggak ketemu teman-teman, jadi ya hiburannya deh buat dia mau punya dede gitu. Dedenya namanya siapa Logan? Asik. Darren, Namanya Logan. siapa dedenya katanya? Rahasia. Oh, rahasia, belum boleh tahu ini. Ya. Oke, tunggu lahir Tunggu ya. lahir. Oh iya, bentar lagi ya nak ya. 2 hari lagi ya. Ya, udah. Iya, didoain ya biar lancar-lancar ya dedeknya ya. Amin. 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 Oke, lalu mungkin ada terima kasih ya Cici Eva untuk Ya, terima kasih juga. kesaksiannya. Semoga semuanya sehat-sehat juga ya dan lancar-lancar urusannya. Selalu Ya. dalam perlindungan Tuhan. Karena kita nggak tahu kadang rencana kita yang gagal-gagal itu sebenarnya adalah rancangan Tuhan. Benar. Amin. Terima kasih Tante Eva ya untuk kesaksiannya sangat menguatkan sekali. Mungkin ada lagi satu lagi yang mau membagikan kesaksian? Boleh? Siapa yang membagikan kesaksian? Mungkin Om Jody ini mana? Sama Tante Grace? Yang mau berangkat? Halo sahabat-sahabat, Sabar. Videonya dong. lagi di bandara jadi Oh, lagi di bandara loh Om Jody. Aduh. Halo Om Jody. Udah mau berangkat. Mana antigennya? Boleh bagikan kesaksiannya sebentar. oke baik, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan ya, walaupun aktivitas sepanjang 1 minggu sebelumnya sebelum kami bersiap untuk berangkat hari ini, tapi Tuhan boleh memberikan kesehatan dan kekuatan buat kami, terlebih buat istri saya yang sempat drop 2 hari kemarin, pas kita rapid test juga hari Kamis, hasilnya non reaktif, jadi kami bisa lancar untuk
berangkat hari ini. Jadi tolong doakan perjalanan kami ke Manado supaya tiba dengan selamat, dan tolong doakan setiap rencananya di Manado supaya boleh berjalan dengan lancar dan kami boleh kembali secepatnya ke ibu kota. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Om Jody dan Tante Grace. Lancar-lancar ya perjalanannya sampai di Manado. Jangan lupa kasih tahu kalau udah nyampe ya Om. Baik. Oke, Shirley. Pokok-pokok doa sudah ada di kolom chat ya, Shirley. Jadi yang akan didoakan, doakan sepupunya Jao, namanya Tania Hasibuan, yang akan dioperasi nanti siang jam 1. Lalu doakan Om Jody sama Tante Grace yang akan terbang ke Manado jam 11 nanti. Lalu doakan adiknya Bu Pen, Tio, yang sedang sakit emah. Doakan Tante Eva yang akan lahiran tanggal 7. Dan doakan kesehatan kita semua ya. Shirley? Ya, Bu Pen. Oke. Kita mulai doa kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan telah kumpulkan kami semua di sini. Terima kasih atas setiap berkat yang telah Tuhan berikan, nafas kehidupan kepada kami semua. Tuhan, di sini hamba-Mu ingin berdoa bagi Tante Eva ya Tuhan, bila kiranya Tuhan berkati janin dalam kandungannya Tuhan, agar kiranya dia dapat bertumbuh menjadi anak Tuhan yang baik, dan juga kiranya Tuhan lancarkan proses persalinannya nanti ya Tuhan, agar kiranya tidak ada hambatan dalam proses persalinannya, juga kiranya Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati Logan dan juga calon adiknya ya Tuhan, agar kiranya mereka bisa tumbuh menjadi anak Tuhan yang takut akan Engkau, yang selalu percaya kepadamu, dan kiranya juga Tuhan berkati adik dari Bu Pen, agar kiranya ia bisa disembuhkan dari sakit mahnya ya Tuhan. Segala obat, makanan, dan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya bisa membantu proses sembuhnya ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi saudara dari sepupu dari Jawa, Tania Hasibuan, yang akan operasi nanti siang jam 1, bila kiranya Tuhan lancarkan proses operasinya. Tuhan juga kiranya berikan tim dokter yang Tuhan berkati, agar kiranya tim dokter bisa menyelesaikan proses operasi berjalan dengan lancar tanpa kekurangan apapun ya Tuhan. Tuhan juga kiranya berkati ia, agar kiranya proses pemulihannya juga berjalan dengan lancar, dan juga kiranya setiap obat dan juga makanan ataupun minuman yang masuk ke dalam tubuhnya bisa mempercepat proses pemulihannya juga ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi Tante Grace dan Om Jody yang akan terbang ke Manado nanti jam 11, agar kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan lancarkan penerbangannya, Tuhan juga kiranya berkati Disha dan Eli, agar kiranya mereka semua bisa sampai di Manado dengan selamat tanpa kekurangan apapun ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi kesehatan kita semua di sini. Tuhan, jaga kami semua di sini, agar kiranya kami tetap sehat walaupun sedang COVID ini ya Tuhan. Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya. Tuhan, kiranya tetap lindungi kami semua, agar kiranya kami senantiasa selalu setia kepadamu ya Tuhan. Tuhan juga kiranya doakan orang-orang yang sedang mengikuti Bible Study, agar kiranya mereka semua tersentuh hati dan pikiran mereka untuk terbuka dan mau menerima Engkau menjadi juru selamat, dan juga mau berserah kepadamu dan percaya kepadamu saja ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami semua, kiranya Tuhan dengar doa ini, dan apabila Tuhan senantiasa mau mendengarkan doa ini, dan juga Tuhan mau mengabulkan doa ini ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bila kiranya Tuhan yang pelihara, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Amin. Baik, terima kasih Cici Shirley untuk doanya, dan terima kasih Tante Eva, Cici Jenis, dan Om Jody yang sudah membawakan kesaksiannya. Baik, saat ini kita juga akan mendengarkan tips kesehatan yang akan dibawakan oleh Koko Timi ya. Koko Timi. Apa judulnya tuh? Trio C. Apa itu ya? Nah, Bu Pen mau kasih tahu dulu ini. Koko Timi bikin ini saat dia mengikuti acara talent yang diadakan oleh conference ya. Ini sangat bagus sekali. Apa sih itu Trio C? Jadi kalau Bu Pen dengerin kemarin itu ya, Trio C itu apa kemarin? COVID-19 yang pertama. Terus yang kedua vitamin C. Terus yang ketiga Christ. Aduh, apa itu ya? Yuk kita saksikan aja tips kesehatan dari Koko Timi. Silakan. Kamu buka Pak Pen ini. Kamu buka Pak Pen. Halo semuanya, hari ini saya akan membawakan seminar kesehatan tentang Trio C. Apa itu Trio C? Mari kita bahas satu persatu. C yang pertama adalah COVID-19. Seperti yang kita tahu sekarang, di dunia ini sedang dilanda oleh COVID-19 atau juga bisa disebut Coronavirus Disease 2019. Virus corona ini pertama kali muncul di Cina di kota Wuhan pada bulan Desember 2019 akhir. Dan di Indonesia pun sudah ada 72.000 orang lebih yang terkena virus ini. Dan Indonesia pun belum menemukan vaksin atau obat untuk menyembuhkan virus ini. Bagaimana cara penyebaran virus ini? 1. Melalui udara. Partikel-partikel yang menyebar di udara terhirup oleh orang lain. Yang kedua, droplet. Saat cipratan air liur masuk melalui mata, hidung, atau mulut. Menurut WHO, cara untuk menghentikan penyebaran virus ini adalah 1. Rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun selama 20 detik. Kedua, jaga jarak. Ketiga, selalu menggunakan masker. Keempat, menaikkan imunitas tubuh. C yang kedua adalah vitamin C. Karena corona ini adalah sebuah virus, bukan bakteri, jadi kita dapat mencegahnya dengan mengkonsumsi vitamin C. Karena vitamin C ini kaya akan antioksidan yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari radikal bebas dan juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan vitamin C ini juga bisa didapat dari suplemen atau juga yang alami seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Contoh buah-buahannya adalah 1. Jambu, 2. jeruk, 3. lemon, 4. nanas, dan masih ada banyak lain-lainnya. C yang ketiga adalah Christ. Seperti yang kita tahu, dampak dari COVID-19 ini bukan hanya berdampak kepada orang yang sakit saja, tetapi berdampak juga kepada orang yang sehat, seperti kehilangan pekerjaan, tidak dapat bersosialisasi,
dan tidak bisa melihat keluarga yang sedang sakit, dan masih banyak lagi yang lain. Karena itu kita membutuhkan Christ atau Tuhan Yesus untuk meningkatkan daya tahan pikiran kita dan hati kita. Dan saya akan share beberapa ayat untuk menguatkan kita. Mari kita buka Mazmur 107 ayat 19 sampai 20. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Mari kita buka lagi ayat Yesaya 38 ayat 16 sampai 17. Ya Tuhan, karena inilah hatiku, mengharapkan Engkau. Tenanglah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanku. Dan ayat yang terakhir, mari kita buka 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Semoga tips ini bermanfaat bagi kita semua di masa new normal ini. Tetap jaga kesehatan dan dengan makan dan minum yang sehat, dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih. God bless. Amin ya. Aduh, bagus sekali loh kompet ini, trio C-nya. Aduh, terharu Bu Pennya ya. Bagus, sarangnya. Bagus banget ya nak ya, pinter banget. Ayo coba Bu Pen mau tanya, siapa tadi yang nyimak ya? Apa itu trio C? Mana nih, angkat tangannya. Trio C, siapa yang ingat tadi trio C? Apa? Ingat, siapa aja kok. Siapa itu yang jawab? Halo? Nggak kelihatan mukanya. Mana? Siapa? Tunggu. Oh, tunggu. Bu Pen mau pilih ya. Mana angkat tangannya? Yang tahu trio C ini kenapa semuanya kameranya off ya? Coronavirus. Oh, Niko ya? Oh, Niko coba. Apa sih trio C, Niko? Vitamin C, coronavirus, vitamin C, sama Christ. Benar ya. COVID-19, vitamin C sama apa tadi? Christ ya. Pinter ya, berarti mendengarkan. Oke. Karena tadi Koko Timi sudah membawakan tips kesehatan yang sangat bagus sekali. Kita juga mau menyanyikan nih, nyanyi lagu tentang kesehatan. Ada yang tahu nggak? Biasanya kita nyanyikan lagi apa sehatku nih, yang rajin ikut sehatku. Ayo, ada yang tahu nggak? Iya, judulnya kesehatan ya. Tahu kan? Kalau tahu kita nyanyi sama-sama ya, yang di rumah ya. Lagunya bisa Kak Jao?
Ya, kita mau coba pakai lagu. Pakai gitar. Oke, ya udah. Kita langsung aja ya. Tahu kan lagunya kan ya? Kesehatan sangat berharga ya. Nyanyi semuanya ya. 1, 2, 3. Kesehatan sangat berharga yang harus dijaga. Kesehatanlah modal kita untuk capai cita-cita. Berolahraga setiap hari, cukup beristirahat. Minum air jernih 8 gelas, makanlah yang bergizi. Hindarkanlah minuman keras, rokok dan narkoba. Kesehatanlah modal kita untuk gapai cita-cita. Ya, jadi kesehatan itu modal pertama kita ya, supaya kita apa? Bisa mencapai cita-cita kita. Oke, jangan lupa nyanyikan itu di rumah ya. Baik. Saat ini kita juga ingin, kan sekarang ini kan lagi COVID-19 ya, orang-orang jadi yang tadinya kerja di luar jadi nggak kerja ya, anak-anak yang sekolah tadinya di sekolah, sekarang jadinya apa? Online. Nah, gimana sih caranya supaya tubuh saya sehat terus, baik di rumah ataupun di luar rumah? Gimana caranya ya? Yang pertama, kita jangan lupakan New Start ya. Apa sih New Start itu? Nah, yang pertama apa? Nutrisi yang seimbang ya. Nutrisi seimbang. Jadi kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kedua apa? Olahraga. Siapa yang suka olahraga di sini? Siapa yang suka olahraga? Ayo ya. Ya, kita harus rajin olahraga ya. Lalu yang ketiga, minum air putih. Nah, siapa yang malas minum air putih di sini? Ayo. Nah, ya, nggak boleh males ya. Kita harus minum air putih. Lalu, apa sih contohnya kalau kita udah mulai dehidrasi? Biasanya apa? Yang pertama, kencingnya warnanya kuning. Terus habis itu kalau kita udah merasa haus, itu berarti kita sudah dehidrasi ya. Lalu yang keempat apa? Berjemur di sinar matahari ya. Jangan lupa kita harus berjemur di sinar matahari. Yang kelima, pengendalian diri ya. Kita nggak boleh gampang marah ya. Lalu yang keenam, udara bersih. Ya, kita harus bangun pagi-pagi, hirup udaranya ya, supaya udaranya masih bersih ya, belum ada polusi. Lalu yang ketujuh, istirahat yang cukup. Nih biasanya yang kakak-kakak nih ya, yang suka nonton atau mama-mama suka nonton Korea nih pasti nggak istirahat cukup ya. Oke, lalu yang kedelapan, percaya kepada Tuhan. Ya, itu yang paling penting, kita harus percaya sama Tuhan. Tapi karena COVID sekarang ini, kita harus ada lagi nih yang harus kita lakukan. Yang kesembilan apa? Cuci tangan dengan benar ya. Udah benar belum cuci tangannya selama ini? Ayo. Lalu yang ke-10, jangan lupa kita pakai masker. Mana sekarang maskernya? Coba dilihat, disiapkan semuanya maskernya, coba. Siapkan maskernya ya. Oke. Lalu kita mau lihat nih, ada teman-teman yang selama 1 minggu ini sudah mengirimkan foto-foto mereka dan video-video mereka. Mau lihat? Nah, ini dia contohnya nutrisi seimbang ya. Makan apa itu kalau nutrisi seimbang? Ada yang bisa jawab? Coba jawab di unmute. Itu makan apa? Buah-buahan ya? Mana Cici Karen? Ada nggak Cici Karen? Halo Cici Karen. Apakah ada Cici Karen? Kayaknya ada tadi Jonathan. Ya. Ya, ini makan buah-buahan. Nih kok makan buah apa tuh? Makan buah pepaya, terus ada apa? Minum jus. Terus Abang Jauh makan apa tuh? Waduh, minuman ada banyak buah-buahnya.
Tuh, nutrisi yang seimbang. Ya, ada lagi nggak tuh gambarnya? Coba next. Gambarnya ada apa lagi ya yang dikirimkan tentang nutrisi seimbang ya? Oh, kita harus makan biji-bijian dan juga kacang-kacangan. Lihat itu Aunty Ella makan apa tuh Aunty Ella? Oh, itu ada makanan, ada buah apa itu? Ada makanannya sehat-sehat. Ada Cici Tiffany, ada Tante Ina. Tante Ina makan apa sih tuh Tante? Kok sehat banget kayaknya tuh sayuran ya? Biji-bijian ya Tante Ina ya? Ya, wow. Sehat sekali ya. Lalu kita juga mau lihat ada yang kirim video makanan. Dia lagi makan sehat. Siapa ya itu kira-kira ya? Coba kita lihat videonya. Siapa sih yang makan sehat? Coba kita lihat siapa nih yang lagi makan sehat nih. Logan sedang makan nasi, quinoa, tempe bacem, dan brokoli. Makan siang sendiri. Enak gak Logan makanannya? Kasih jempolnya. Tuh, habis makan siang Logan mau tidur. Bangun tidur baru bangun tidur ngapain? Oh, beli sendal sama Dedi ya. Oke. Bye. Wah, tuh ya. Makan sehat kayak Logan. Biar dibeliin apa? Sendal ya? Enggak ya. Kita harus makan sehat ya. Terus jempolnya Logan gini nih tadi tuh. Tuh, gaya baru nih jempolnya Logan nih ya. Kita harus makan makanan sehat biar kita sehat ya. Lalu ada satu lagi video membuat minuman sehat. Siapa ya yang bikin video minuman sehat ini ya? Coba kita lihat ya. Apa sih yang dibikin nih? Penasaran nih. Minumannya kayaknya enak nih yang dibikin. Pagi teman-teman, aku baru bangun tidur nih. Setiap pagi aku membuat minuman ini untuk menjaga kesehatan. Ini adalah madu hutan yang ada kandungan bee pollen, propolis, royal jelly, dan kaya akan antioksidan, mineral, dan nutrisi yang penting bagi kesehatan tubuh. Dan ini adalah kunyit untuk antivirus. Ini adalah buah lemon yang kaya akan vitamin C. Pertama kita ambil kunyit sedikit. Dan aku ambil air panas dulu ya. Lalu kita tambahkan air biasa. Lalu kita potong lemon ini jadi 2. Lalu kita tambahkan madu 2 sendok plastik.
Aku coba dulu ya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menyaksikan. Baik, terima kasih Koko Timi. Aduh, ini tadi yang bawa seminar kesehatan ternyata ya, yang memberikan minuman sehat ya. Tadi mana sih Koko Timi? Koko Timi tadi apa aja? Koko Timi coba ulangin biar teman-temannya ingat. Bahan-bahannya apa aja tadi? Koko Timi, malu-malu Koko Timi. Coba apa aja kasih tahu sekali lagi bahannya. Biar nanti teman-teman setiap pagi minum juga. Yuk, apa aja tuh? Lemon sama madu. Terus? Sama air hangat. Terus? Udah. Ih, gimana sih ini? Ada satu yang kurang. Apa, yo? Kunyit. Ah, pintar si Jody. Bagaimana? Iya ya, jadi ada 3 tadi ya. Melon, apa namanya? Kunyit. Kok jadi lupa? Tunggu, kunyit. Kunyit, madu, sama lemon ya. Bukan melon ya, lemon ya. Diminum sama air hangat ya. Balik. Aduh, jadi nggak konsen habis ngeliat papanya Puah. Ya, oke ya. Jangan lupa minum itu ya, yang sudah dibuat oleh Kakak Timi ya, sangat bagus sekali. Terima kasih ya, Koko Timi. Nah, yang berikutnya, olahraga. Wah, olahraga sepeda sekarang ini lagi in banget ini. Sekarang banyak banget orang-orang yang suka bermain sepeda. Lihat itu Logan main skuter, lucu banget ya. Biar sehat ya. Jadi olahraga itu kita olahraga yang sehat ya. Kita main sepeda sama teman-teman ya. Nah, selain gambar-gambar ini, mereka juga ada membagikan nih video lagi yang olahraga yang lain, bukan cuma main sepeda doang. Apa itu ya? Coba kita lihat video apa sih, olahraga apa sih mereka ini ya? Coba kita lihat. Nih, video olahraga apa nih kita nih? Nah, olahraga apa itu namanya? Ada yang tahu nggak? Siapa? Lari. Olahraga apa? Lari. Siapa yang tahu siapa yang lari? Siapa? Cici Sally. Oh iya, Cici Sally ya. Cici Sally yang lari bener ya. Padahal gelap loh itu ya. Jadi Cici Sally jam berapa tuh? Jam 8 apa setengah 8 ya? Dia lari ya. Olahraga dia. Jadi olahraga tuh nggak harus mahal ya. Nggak harus tempat gym. Karena sekarang lagi COVID kan. Olahraga tuh murah. Bisa lari ya. Sama satu lagi nih ada yang kasih video lagi nih. Siapa ya? Ada olahraga lagi nih. Dia suka olahraga. Coba kita lihat siapa yang suka olahraga ini ya. Mana dia videonya? Terus tiduran dong badannya kayak ikan. Iya gitu. Iya gitu. Oh, ternyata Logan ya. Ya, Logan apa? Mana Logan? Logan tadi lagi ngapain? Lagi berenang. Aduh, pinter banget sih berenangnya ya. Tuh, olahraga juga ada bisa berenang ya. Berenang tuh juga termasuk olahraga ya. Bisa bikin badan sehat ya Logan ya? Ya? Iya, oke. Terima kasih ya Logan, Cici Sally yang sudah mengirimkan videonya ya. Oke, terus habis itu apa ya selanjutnya ya? Coba kita ingat-ingat. Oh, istirahat cukup tuh, lihat si Darren sama Daniel lagi istirahat cukup. Minum air putih, Cici Odil tuh minum air putih ya. Kita harus minum air putih, jangan sampai dehidrasi seperti tadi bukan bilang ya. Jangan sampai kita merasa kehausan atau air kencing kita warnanya kuning ya. Terus kita juga harus berjemur di sinar matahari tuh, lihat Puah lagi berjemur ya, biar badan kita sehat ya, biar COVID-nya hilang ya. Lalu udara yang bersih, kita harus menghirup udara bersih tuh. Jalan pagi Kakak Sifra sama Puah lagi jalan pagi untuk menghirup
udara yang bersih, yang pastinya harus bangun pagi ya, bukan bangun siang ya. Oke, lanjutnya apa ya? Oh iya, kita mau apa? Pengendalian diri yang tadi ya, jangan mudah marah, jangan mudah emosi ya. Terus juga, nah lihat nih foto kita yang di bawah. Waktu itu kita gereja, masih langsung ke gereja ibadahnya ya. Jadi kita sama-sama tuh rame-rame kangen ya. Tapi karena COVID sekarang jadinya mau tidak mau kita secara online mengikuti Zoom. Oleh karena itu, ayo kita selalu mengikuti acara ibadah gereja kita ya. Mau ada Zoom mungkin Rabu malam atau Sabtu seperti ini atau acara kelas kemajuan, kita harus ikut ya biar kita ketemu terus ya. Kita saling menguatkan ya, dan itu untuk kita lebih percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu baik dan selalu menyertai kita ya. Oke, lalu selanjutnya ada apa? Nah, ini dia yang tadi tambahan ya. Cuci tangan dengan benar. Tuh, ini lihat ya. Lihat dulu gambarnya, baru nanti kita praktekkan ya. Yang pertama, basahi tangan dengan air ya. Jadi cuci tangannya pakai air, terus dimatikan ya airnya. Jangan buang-buang air, matikan kerannya. Lalu kita tuangkan sabun secukupnya. Lalu kita mulai apa? Gosok telapak tangan kita. Jadi yang satu ke telapak tangan yang lain ya, kayak gini tuh. Terus habis itu gimana kelanjutannya? Habis itu kita mulai yang punggung-punggungnya ya. Next gambarnya mana? Nah, tahap yang selanjutnya kita gosok bagian punggung sama sela-sela jari tangan ya. Terus kita gosok juga punggung jari tangannya ke telapak tangan dengan sisi saling mengunci. Jadi kayak gini nih, tuh ya, mengunci. Lalu jangan lupa genggam dan gosok ibu jarinya posisi memutar ya, karena jempol ini kan kemarin tadi nggak terlalu kena ya waktu yang kelima itu ya. Jadi gosok juga jempolnya, jangan lupa. Lalu selanjutnya apa? Kita gosok ujung jari ya, agar kuku kena air sama kena sabun ya. Jadi kita cuci nih semuanya ya. Lalu nyalakan lagi keran airnya, bilas dengan air mengalir. Lalu keringkan tangan dengan lap sekali pakai ya, atau mungkin bisa tisu juga ya. Kita langsung lap tangan kita keringkan tangan kita ya. Nah, seperti itu cara cuci tangan yang benar. Udah benar belum selama ini? Atau cuman kena air, kena sabun, udah langsung selesai. Ya, coba kita mau mulai belajar. Next gambarnya siapa tuh yang mempraktekkan cuci tangan yang benar? Oh, Kakak Tasya ya, dia mempraktekkan cuci tangan yang benar tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi mulai dari sesama tangan gini, sela-selanya, terus punggung-punggung, terus saling mengunci, terus jempol-jempolnya, terus kuku-kukunya, terus baru dibilas. Nah, sekarang tampilkan semua videonya, kita mau tampilkan semua gambar, kita mau belajar nih cara mencuci tangan yang benar. Coba, masih ingat nggak tadi? Nah, ayo videonya semuanya ditampilkan gambarnya. Jangan ada yang ditutup videonya. Ayo, semua. Sifra, Tante Ella, Sally, Ko Ipon, Ko Daud, ayo. Sivilia, Giselle, Stacy, Kak Jody lagi, Om Jody lagi di itu ya, lagi di bandara. Mana nih? Belum semua nih. Sally, ayo. Filia, Giselle, Janice Juliet, mana fotonya? Ayo. Oke, gambarnya mana? Sudah semua kelihatan. Sally mana nih, Sally? Oke, Filia sudah. Samuel, sahabat, nah ayo buka videonya. Kita mau belajar cuci tangan yang benar ya. Jangan sampai salah. Tangannya ke atas semua. Ayo, Tante Mul. Tangan ke atas semua ya, jangan lupa. Oke. Yang pertama, kita apa? Buka kerannya ya. Buka kerannya ya, buka kerannya, cuci tangannya. Bilas ya, terus tutup kerannya. Jangan lupa ditutup ya, jangan biarkan boros air. Terus sabun banyak atau secukupnya? Secukupnya ya. Sabun secukupnya. Oke, gosokan yang pertama gimana tadi? Ayo, gimana?
Iya, gini ya. Sela-selanya juga tuh. Sela-selanya. Terus yang kedua, punggung ya. Punggungnya mana? Ayo Jojo, mana tangannya? Punggungnya. Habis punggung apa? Ingat nggak? Ayo habis punggung. Oh iya, gerakan mengunci ya, gini tuh. Ayo Pak Pen, itu apa tuh kok ada sabun di tangan? Oh, dia langsung praktek ya. Oke, habis mengunci apa? Ayo apa? Ingat nggak? Luf apa luf? Jempol ya, jempolnya dicuci ya, tuh digulung-gulung, cuci jempolnya ya. Oke, terus habis jempol apa? Yang terakhir, kuku ya, kukunya sama jari-jarinya tuh diginiin. Oke, setelah itu dibilas dengan air mengalir ya, tuh bilas ya, bilas air mengalir. Terus jangan lupa dikeringkan dengan kain sekali pakai ya. Seperti itu loh ya, kalau mau cuci tangan jangan asal cuman udah selesai. Enggak ya, di kumannya nggak mati. Oke, bisa semuanya? Jempolnya, oke bisa. Sip ya, benar, harus seperti itu. Karena sekarang kita lagi banyak COVID ya. Oke, terus yang selanjutnya apa lagi sih yang harus kita lakukan supaya kita tetap sehat walaupun lagi COVID gini? Habis cuci tangan, oh, pakai masker. Sekarang ambil semua maskernya. Hayo, cara memakai masker yang benar bagaimana? Tuh lihat, itu lagi di luar, bukan lagi di mobil, duduk di belakang. Kita harus agak jauh ya, nggak boleh terlalu berdekatan ya. Terus di kantor juga harus pakai. Tuh di rumah sakit, lihat tuh puas sampai pakai face shield ya. Tuh harus seperti itu, tuh pakai maskernya kayak gitu. Ayo semuanya ambil maskernya. Mana maskernya? Ini maskernya Bu Pen. Ayo, gimana sih cara kita menampilkan memakai masker dengan benar? Coba caranya bagaimana? Nah, sebelum kita memakai masker dengan benar, kita cuci tangan dulu ya, seperti tadi ya caranya kita cuci tangan. Terus pastikan masker kamu itu bersih dan tidak rusak tuh nih ya. Nah, jadi harus bersih maskernya, jangan yang kotor dan tidak rusak. Lalu, gunakan masker hingga menutup ke mulut dan dagu. Seperti ini. Tuh, kayak gini. Ya, coba. Terus, habis itu ngapain lagi? Terus, cara ingin melepaskan masker gimana? Nah, tarik talinya ya, dari telinga. Ya, tuh. Kita tarik seperti ini. Terus, habis buka masker, kita juga harus apa? Cuci tangan lagi supaya mungkin ada kuman-kuman yang menempel di masker itu hilang dan mati. Coba mana lagi? Halo, selamat sahabat. Mana? Tampilkan gambarnya lagi peserta. Oh, belum ya, belum. Terus habis itu selanjutnya apa? Pakai masker dengan benar. Tuh, oh, selain itu kita harus menjaga kebersihan masker. Gimana caranya? Segera ganti masker kita kalau sudah mulai basah atau kotor ya. Terus habis itu kita tidak boleh meletakkan masker kotor kita di sembarang tempat. Tuh ingat, habis dari luar, habis dari olahraga mungkin di luar, jangan taruh masker bekas di dekat barang-barang yang ada di rumah ya, jangan. Lalu masker kain itu digunakan maksimum cuma 4 jam ya. Kalau masker medis digunakan itu sekali pakai. Jadi kalau udah dipakai, buang ya. Lalu cucilah masker kain dengan air dan sabun ya. Jangan cuma pakai air doang ya, harus pakai sabun juga ya. Oke. Coba sekarang tampilkan dulu semuanya, mana maskernya. Coba lihat, udah bener belum pakai maskernya. Mana maskernya? Ayo, coba pakai. Coba lihat. Nah, gini. Udah bener belum maskernya? Coba, ayo, mau difoto sama Bang Jao. Bang Jao, pakai masker semua kita. Papen, mana maskermu? Oh, Luf udah pakai masker. Ayo, Luf.
Koko Ronald, mana maskernya? Ayo, pakai masker. Mama Deren, mana maskernya? Itu Cici Tere sama Cici Odil, Cici Tere. Mama Tere sama Cici Odil udah pakai masker. Kayak tahu itu maskernya ya, yang batik. Tuh ya. Cici Stacy, Tante Ella, tuh Cici Sally, tuh Deren udah pakai. Sefra, mana maskermu Sifra? Oh, ada yang pakai face shield tuh, pakai face. Logan, mana Logan? Logan, mana maskermu, Nak? Oh, itu tuh. Si Luf, ayo Luf, pakai masker, pakai face shield tuh. Lengkap si Luf ya. Tuh, mana Logan? Waduh, pakai masker Logan ya. Yang lain mana nih foto? Giselle, Juliet. Mana nih? Filia. Abraham. Halo, siapa Abraham? Eren. Ayo, mana si Jonathan ini? Jojo, Ko Ipon, mana Timothy, Samuel. Mana kita mau foto nih? Kita mau foto pakai masker nih semuanya nih. Oh, mana ya? Oh, itu lagi pakai masker keluarga Ko Ipon. Timothy, Samuel, mana maskermu? Mana videomu? Ayo. Kita mau pakai masker ya. Jangan lupa difoto. Abang, kamu kenapa pakai tisu? Kamu jauh. Mana maskermu? Nah, yuk, tuh kita mau foto. Tuh, lihat siapa tuh yang lagi ngeker tuh. Oh, pakai face shield ya. Oke, udah nih mana si Filia? Si Giselle, Janice. Waduh, Giselle cantik ya maskernya. Samuel. Mana? Oke, Samuel sudah pakai masker. Janice, Juliet. Kenapa tidak dibuka itu fotonya? Filia, ayo Nak. Siap? Tante Ina, mana itu? Face shieldmu. Pakai. Ayo, stay safe ya. Oke, cepat. Mana? Logan kok nggak dipakai lagi? Logan, kita mau foto, Logan. Pakai dulu, ayo. Abang juga siap-siap foto ya. Sudah semuanya? Jenis Juliet mana nih, Jenis Juliet? Oke, keluarga Ko Ipon boleh merapat. Tampilkan fotonya. Oke, sudah siap kita mau foto, Logan? Siap-siap kita mau foto. Ambil posisi. Abang, siap ya, Bang? Oke, foto ya, Bang? 1, 2, 3. Lagi. Cheese. Dong, semuanya dong. Oke, udah banyak. Tunggu, itu si siapa Jonathan baru buka itu fotonya. Si siapa Jojo sama Karen agak deket, Nak, biar kelihatan, Nak. Karen agak ke tengah. Nah, ayo. Ulang. Ya, Abraham, nyalain video ya, Abraham. Siapa yang belum nyala? Abraham ini, iya, Abraham. Si Shirley mana? Hilang ya? Ayo, foto. Logan, ayo, Nak. 1, 2, 3. 1. Kali lagi. 1, 2, 3. Dah. Terima kasih semuanya ya. Seperti itu kita harus pakai. Ayo copotnya gimana? Nah, kayak gini tadi ya. Copotnya ya. Oke, karena itu masih baru jadi kita bisa cuci tangannya, nanti edit cuci tangannya. Oke. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu spesial yang akan dibawakan oleh anak Bu Pen dan Pak Pen dua-duanya ya. Mari kita dengarkan Cici Giselle dan Janice yang akan membawakan lagu pujiannya. There is no problem too big God cannot solve it. There is no mountain too tall God cannot move it. There is no storms too dark God cannot calm it.
Maaf, ternyata masih ketutup. Terima kasih Cici Gisel dan Jenny yang sudah membawakan lagu spesial yang sangat indah sekali ya. Baik, saat ini kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Koko Ronald. Judulnya Jahat Menjadi Baik. Bahannya dari Sekolah Sahabat Primary, pelajaran ke-6-9. Bagaimana itu ceritanya ya? Mari kita saksikan. Silakan. Habis sahabat, apa kedengaran suara saya? Sahabat. Sahabat, kedengaran. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Ina untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk bisa bawakan cerita anak-anak pada hari Sabat ini. Senang sekali bisa ketemu dengan Jemaat CI lagi. Ada banyak juga ya. Sebentar. Slide-nya udah kelihatan kan ya? Udah, Bang. Sudah kelihatan. Oke, ntar kayak bisa ada interaksi juga sih, jadi kalau mau unmute, mau mute juga silahkan ya teman-teman, adik-adik juga. Nah, cerita kakak, ya ini buat anak-anak kan, lebih ke anak-anak, jadi selamat hari Sabat adik-adik semua. Pada Sabat ini, kakak punya cerita nih, judulnya Jahat Menjadi Baik. Nah, kakak mau ceritain ini ada seorang yang dulu ini orang ini jahat, dia kejam, dia suka nangkep-nangkep orang yang baik, orang-orang pengikut Tuhan, orang-orang yang suka menceritakan akan kehidupan Yesus waktu itu. Dia ini orangnya nggak suka, dia jahat, dia suka nangkep orang-orang Kristen waktu itu dan ditangkap terus bisa dihukum mati, dibunuh gitu. Nah, dia ini terkenal sebagai orang yang suka ganggu gitu. Nah, di sini siapa yang suka ganggu? Ayo ngaku. Siapa yang suka ganggu? Yang suka ganggu adik atau ganggu kakak? Ayo siapa? Dulu sih, setahu kakak, Ko Ceming nih suka banget gangguin Niko. Sekarang nggak tahu, Ko Ceming udah jadi evangelis kali ini. Udah bisa membawakan seminar kesehatan, evangelis Timi, luar biasa. Kalau Niko masih sering digangguin nggak Niko? Masih sering digangguin? Atau Niko sering gangguin juga nggak? Kadang-kadang. Oh gitu. Harus berbuat baik sekarang ya, jangan suka ganggu-ganggu. Nah. Iya. Nah, orang ini namanya Saulus. Nah, dia suka menangkap orang-orang Kristen waktu itu untuk dipenjara, bahkan dihukum mati. Nah, waktu itu dia mendapat surat izin untuk menangkap orang-orang yang suka mengabarkan Injil waktu itu. Terus dia pergi ke Damaskus. Dia bersama-sama dengan para pembantunya. Di siang hari, panas terik, dia dalam perjalanan di tengah jalan, tiba-tiba nih ada cahaya yang terang sekali datang menyinari gerombolan si Saulus ini. Nah, si Saulus ini dan para pembantunya saking terangnya ini mereka kaget, terus mereka jatuh tersungkur di tanah. Kemudian mereka kaget gitu, mereka mendengar akan suara-suara berisik, terutama si Saulus ini. Kemudian dia melihat di dalam cahaya tersebut ada sesosok orang di sana. Nah, kemudian dia melihat di sana ada Yesus. Ada suara ada suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Nah, kemudian saat mendengar suara itu, si Saulus ini mulai percaya, wah, jangan-jangan ini Tuhan ini.
Kemudian dia menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Kemudian Tuhan menjawab lagi, "Akulah Yesus yang engkau aniaya. Bangunlah dan pergi ke kota, di sana engkau akan disuruh untuk melakukan sesuatu." Nah, di saat ini si Saulus ini mengingat akan perbuatan-perbuatannya. Oh, berarti ini benar, ini Yesus ini benar apa yang orang-orang yang dia aniaya itu ceritakan. Nah, setelah suara itu kemudian dan terang itu kemudian hilang, kemudian dia bangkit dituntun oleh para pembantunya, dia bobo untuk berdiri. Kemudian dia menengok ke kiri, menengok ke kanan, dia nggak bisa lihat apa-apa. Dia udah jadi buta sekarang. Nah, dia waktu itu orangnya gagah, dia kejam. Nah, tapi sekarang dia menjadi buta, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Malah sekarang dia berjalan pun harus dituntun oleh pembantu-pembantunya. Nah, dia dituntun ke rumah Yudas di Antioquia sana. Nah, dia buta itu selama 3 hari. Nah, buta selama 3 hari itu rasanya gimana sih? Coba sekarang, adik-adik semuanya, coba tutup matanya. Ayo kakak mau lihat semuanya, coba ditutup matanya. Tutup matanya kayak di gambar ini. Ayo semuanya, tuh kayak Lovela tuh, ditutup matanya. Nah, jangan ngintip, Niko masih ngintip. Kakak lihat Niko masih ngintip tadi. Nah, ini selama 3 hari. Sanggup nggak? Lovela lihat apaan di situ? Lovela kelihatan nggak? Ada lihat cahaya nggak waktu tutup mata? Nggak kelihatan apa-apa kan? Nah, enak nggak kalau nggak lihat apa-apa? Nggak enak kan? Nah, si Saulus ini selama 3 hari. Nah, oke, semua udah bisa buka matanya. Kan nggak enak juga kan ya kalau tutup mata terus selama ibadah kita. Nah, si Saulus selama 3 hari loh. Selama 3 hari dia buta. Dia nggak bisa lihat apa-apa. Dia selama 3 hari di rumah Yudas itu, dia berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa di rumah Yudas. Nah, sesampainya di Antioquia, kemudian ada juga di Antioquia orang yang bernama Ananias. Nah, Ananias ini orang baik. Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta. Nah, jadi Tuhan berfirman kepada Ananias, kamu harus pergi ke mencari rumah Yudas di jalan lurus. Nah, di situ ada seorang bernama Saulus. Saulus ini kamu harus mendoakan dia supaya dia bisa kembali melihat gitu. Tapi Ananias nggak langsung mengiyakan. Dia kan tahu si Saulus ini kan udah terkenal gitu. Si Saulus udah terkenal bahwa orang ini kejam. Takutnya nanti si Ananias sampai di sana ada pembantu Saulus yang menolong Saulus, ditangkap malah dibunuh Ananias. Ananias takut. Tapi awalnya dia takut, akhirnya dia memberanikan diri mengikuti perintah Tuhan untuk mencari Saulus. Nah, sampainya di rumah Yudas, si Ananias ini mengikuti apa perintah Tuhan. Dia menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan berdoa, sehingga Saulus pun bisa melihat lagi. Nah, setelah didoakan, Saulus matanya seperti ada selaput-selaput di matanya yang turun, yang jatuh, sehingga si Saulus ini bisa melihat lagi. Selama 3 hari, dia buta, dia nggak makan, nggak minum. Setelah bisa melihat lagi, Ananias membaptis Saulus. Kemudian diberi makan supaya bisa fit kembali Saulusnya. Nah, setelah itu si Saulus ini pun aktif. Dia kan sudah sadar gitu. Dia percaya akhirnya apa yang orang-orang Kristen selama ini dia aniaya itu ternyata pekabarannya ini benar. Jadi harusnya kemudian dia mengambil keputusan untuk mengikuti akan orang-orang lain untuk mengabarkan Injil. Nah, di Antioquia sana pekabaran Injil udah mulai pesat gitu. Walaupun di Antioquia ini sama kejamnya gitu. Di Antioquia ini terkenal orang-orangnya kejam. Mereka bahkan berani untuk memberikan diri mereka ke dewa-dewa Yunani waktu itu. Kemudian, nah sampai di sini dulu.
Kakak punya kuis nih. Adik-adik, kakak punya kuis. Siapa yang bisa jawab berapa hari Saulus menjadi buta? Ayo, Odi. Ayo, jawab. Odi duluan. Sehari. Odi duluan tadi. Odi berapa hari? 3 hari. 3 hari ya, oke. Nanti dapat hadiah dari Citere, dapat makan siang sehat. Oke. Oke. Ntar masih ada kuis lagi ya, jadi denger-denger ya. Nah, kemudian di Yerusalem itu pun pesat akan pengabaran Injil. Orang-orang suka membagikan, menceritakan akan Yesus, walaupun di sana orang-orang yang mengabarkan Injil itu pada ditangkap, tapi karena mereka sangat semangat, kabarnya itu pesat juga. Nah, suatu kali mereka mendengar akan berita di Antioquia itu, kota yang kejam, yang orang-orangnya berani memberikan diri mereka untuk dewa-dewa. Katanya di Antioquia itu udah pesat juga, mereka nggak langsung percaya, jadi mereka mengutus Barnabas, ini orang yang baik yang ada di Yerusalem, untuk pergi ke Antioquia. Dia disuruh untuk cek apakah informasi itu betul, pekabaran Injil di Antioquia itu udah pesat, atau jangan-jangan itu mereka harus butuh bantuan. Jadi diutuslah Barnabas, seperti ini namanya Barnabas, dia pergi ke Antioquia. Sampainya di Antioquia, benar, ternyata pekabaran di sana juga udah pesat gitu. Banyak orang yang mulai menerima akan cerita tentang percaya akan Yesus. Banyak orang yang udah mulai percaya akan Yesus. Nah, saking pesatnya pekabaran Injil di sana, banyak orang yang harus dikabarkan. Si Barnabas ini ingat kalau dia sadar kalau dia nggak bisa bekerja sendiri. Dia harus butuh bantuan karena ada banyak sekali orang yang perlu diceritakan gitu. Dia mengingat satu orang yang buta tadi, namanya Paulus. Nah, karena dia udah berbuat baik kan setelah dibaptis dia memulai hidup barunya. Si Saulus ini dari karakter lamanya dia orangnya kejam, dia sekarang namanya sebelumnya Saulus, nah sekarang dia berbuat baik dan namanya sekarang diganti menjadi Paulus. Nah, mereka akhirnya bertemu, si Paulus dan Barnabas bertemu dan mereka aktif mengabarkan Injil di Antioquia. Nah, setelah 1 tahun mereka di sana mengabarkan Injil di sana, menceritakan tentang Yesus di sana, anggota gereja di Antioquia itu berkumpul dan mereka berdoa, berpuasa, meminta petunjuk dari Roh Suci, Roh Kudus, kemana lagi mereka harus diutus gitu. Kemudian benar, setelah mereka berdoa berpuasa, Roh Kudus memberikan petunjuk bahwa mereka harus diutus ke tempat yang lebih jauh. Jadi katanya mereka ini harus mendoakan dan berpuasa untuk Paulus dan Barnabas karena mereka akan diutus ke tempat yang lebih jauh. Selanjutnya mereka pergi. Si Paulus dan Barnabas, dia pergi bersama mengajak seorang muda bernama Yohanes. Nah, mereka naik perahu nih. Siapa yang udah pernah naik perahu nih? Mereka naik perahu ke Pulau Pafos, namanya Pulau Pafos. Nah, di Pafos itu ada gubernur. Gubernur itu cerdas. Dia namanya Sergius. Nah, dia ini karena Gubernur Sergius ini tahu akan pekabaran tentang Yesus ini, dia mengundang akan Paulus, Barnabas, dan Yohanes. Tapi si gubernur ini juga ada orang yang nggak suka akan Paulus, Barnabas, dan Yohanes kalau mereka akan menceritakan akan tentang Yesus. Karena si Elimas ini seorang tukang sihir. Nah, dia berencana untuk membelokkan akan imannya gubernur ini untuk nggak boleh percaya akan Yesus. Kemudian tukang sihir itu berkata kepada gubernur bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Dia mencoba untuk, kamu nggak boleh percaya pekabaran yang akan dibawakan Paulus. Tapi karena Paulus ini
dekat dengan Roh Kudus, Roh Kudus pun ini berbicara kepada Paulus bahwa tukang sihir itu berusaha membelokkan iman gubernur. Dikasih tahu ke Paulus bahwa ada orang yang nggak suka nih, si Elimas. Kemudian si Paulus bilang ke Elimas, tukang sihir itu, bahwa dia akan menjadi buta untuk beberapa hari. Nah, dan benar, setelah itu si Elimas ini juga dia mencoba membuka matanya tapi nggak bisa gitu. Udah mulai gelap mata penglihatannya. Nah, si Elimas ini tukang sihir itu menjadi buta. Nah, setelah melihat kejadian tersebut, gubernur itu menjadi takjub akan ajaran yang dibawakan oleh Paulus, Barnabas, dan Yohanes. Gubernur itu pun, Gubernur Sergius itu menjadi lebih percaya akan Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kuis lagi nih. Siapa yang bisa jawab? Ada hadiah yang menarik nih. Siapa nama tukang sihir yang... Siapa tadi? Siapa dia? Oh, jauh. Siapa namanya? Elimas. Elimas. Oke, 100 buat jawab. Ya. Siap. Hadiahnya mana, Kak? Nanti hadiahnya Kak Ina mau ada masak apa siang ini, Kak? Ini jauh. Apa buat jauh? Oh, itu dari pen. Ada vitamin C. Kasih Pak Pen. Nanti. Ayo, ada yang mau kuis selanjutnya nih. Siap-siap nih. Siapa yang bisa jawab? Siapa saja orang yang menjadi buta pada cerita tadi? Niko? Ya. Siapa? Elimas sama Paulus. Oke, betul. Elimas sama Saulus ya. Ada 2 orang yang buta tadi ya. Terima kasih Niko dan yang lain yang udah mendengarkan ceritanya. Jadi kesimpulannya untuk cerita pada pagi ini bahwa orang jahat pun itu dapat dipakai Tuhan untuk berbuat baik. Walaupun Saulus yang awalnya kejam, suka menangkap orang-orang yang menceritakan akan Yesus, Tuhan pun memakai dia untuk menjadi alat Tuhan. Kemudian yang kedua, harus menurut perintah Tuhan. Nah, jadi siapa yang mau menurut perintah Tuhan? Angkat tangan. Niko mau menurut enggak? Lovela mau menurut? Oke, terima kasih. Nah, ayo ada ayat hafalan di pelajaran sekolah sahabat adik-adik di Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Ayo, tadi kan di awal disuruh buka Alkitab. Ayo semuanya buka Alkitab. Yang ada Alkitab, Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Ayo dibuka Alkitabnya ya, dipakai ya. Minta tolong siapa ya? Minta tolong Cici Karen bisa nggak? Karen, bacain. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Karen ada kan ya tadi? Ada. Karen bisa bacain Kisah Para Rasul 9 ayat 15? Udah. Adik-adik yang lain juga bisa buka Alkitab dan bacain ya. Kisah Para Rasul berapa? 9 ayat 15. 9 ayat 15. Tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alas pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Oke, terima kasih Karen. Ayo kita sekarang bisa baca sama-sama di Kisah Para Rasul 9 ayat 15 yang di slide ini ya. Sama-sama ya. 2, 3. Orang ini adalah alat pilihan bagiku. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Oke, nanti adik-adik bisa hafal ya. Ini ayat hafalan di pelajaran ke-7.
Oke. Terakhir, siapa yang mau jadi Saulus? Nggak ada ya? Siapa yang mau jadi Paulus? Oke. Nanti harus mengikuti perintah Tuhan. Orang tua juga harus diturutin ya. Oke. Sekian dari kakak. Kembalikan kepada Upen. Baik, terima kasih Koko Ronald sudah membawakan cerita tentang yang jahat menjadi yang baik ya Koko ya. Nah, tadi kita melihat bahwa orang jahat pun bisa dipakai Tuhan ya untuk berubah agar dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi. Makanya kita hidup ingin menjadi seperti siapa? Seperti Yesus ya. Kalau mau jadi seperti Yesus, kayak lagu kita yang awal-awal tadi apa? Senang Mana suaranya? Ayo yang bisa jawab. Senang doa. Terus senang membaca Alkitab. Senang berbakti. Senang berbuat baik. Dan yang kelima apa? Senang bersaksi tentang Tuhan ya. Baiklah, tidak terasa kita sudah di ujung acara ibadah kita pada Sabat hari ini ya. Baik, untuk doa tutup kita akan meminta Om Ipon untuk berdoa. Jadi sebelum selesai berdoa jangan pergi dulu ya, kita mau foto dulu bersama-sama dan mendengarkan pengumuman ya. Baik, Om Ipon boleh untuk doa tutup Om Ipon. Ya, boleh. Mari kita bersatu dalam doa untuk doa tutup Sekolah Sahabat Anak-anak. Bapa kami yang bertakhta di surga, Bapa yang penuh kasih, yang mengasihi kami semua, khususnya anak-anak yang hadir pada acara Sekolah Sahabat Anak-anak pagi ini. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat Tuhan yang selalu menyertai anak-anak kami. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah ambil bagian dari kesaksian, dari tips kesehatan, dari lagu pujian, dan juga dari nasihat melalui Ronald. Biarlah semua firman, cerita, dan tips, serta puji-pujian sahabat pagi ini boleh mengangkat hati pikiran kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan biarlah anak kami, anak remaja, orang muda, boleh bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan teladan kami, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga yang ada di sini, berkati orang tua kami juga. Tuhan berikan berkat kesehatan, jalani pikiran dan rohani. Tuhan senantiasa menyertai kami di saat-saat seperti sekarang ini. Tuhan kesehatan yang sempurna. Tuhan berkati supaya kami hari demi hari boleh menjalankan segala aktivitas kami dan kami boleh tetap menjadi terang saluran berkat untuk kemuliaan nama. Terima kasih ya Tuhan, ampunkan dosa pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Om Ipon untuk doa tutupnya. Baik, terima kasih juga buat semua panitia, mulai dari Kak Ina yang udah bikinin PowerPoint, terima kasih. Terus untuk Bang Jawa juga yang sudah mengoperasikan, terima kasih. Kak Ronald, terima kasih sudah membawakan cerita Alkitab yang sangat baik. Koko Timi, juga terima kasih ya, udah kasih tips-tips kesehatannya. Terus doa buka untuk Shirley juga terima kasih. Buat semuanya yang berpartisipasi, terima kasih semuanya ya. Baik, kita siap-siap mau foto. Ayo kita tampilkan semua video kita. Ditampilkan semuanya videonya. Ayo kita mau foto.
Juga lagu pujiannya juga terima kasih ya anaknya Mami ya. Giselle dan Janice. Ayo tampilkan fotonya semuanya. Udah? Mana lagi? Tunggu sebentar ya, Puan juga mau ikutan ini. Oh iya. Mana? Ayo Cimul. Nah, jangan kayak seperti kuis siapa dia, mata dulu. Ayo, nah. Tebak gambar ini. Ayo. 1. Mana si Luf tadi? Ayo Puan. Luf. Halo Pua. Semuanya. Abraham. Abraham siapa ya? Udah nyanyi. Oke, semuanya. Janice Juliet, lihat kamera, nak. Ayo, berikan senyum terindah ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi kayak lain dong. 1, 2, 3. Oke. Sampai lagi dong. Gaji tangan. Oh iya. 1, 2, 3. Oke, kayak apa lagi? Kayak apa lagi? Gaya love. Ya, Bu Pen, kayak apa lagi, Bu Pen? Ini dong. Oh, Ini apa aja, itu? kayak ini. Kayak gini, kayak Timi tadi. 3C. 3C. Ini dong, 3C. 1, 2, 3. Dah. Oke. Terima kasih semuanya. Jangan pergi dulu, ada pengumuman. Jangan pergi dulu. Pengumuman. Oke. Kecil. Pengumuman Sekolah Sahabat Anak-anak Online berikutnya diadakan pada tanggal 19 September 2020 ya. Itu merupakan acara khusus perayaan Hari Pathfinder sedunia yang ke-70 tahun. Wow, sudah 70 tahun Pathfinder kita. Jadi harap siapkan kacunya dan pakai seragamnya ya. Jangan lupa kalau seragamnya lagi nggak ada, cari di mana dulu ya. Jadi siapkan kacu dan seragam. Lalu jam 2 siang ini akan ada Zoom meeting bagi para Pathfinder dengan pembina untuk membahas acara tanggal 19 nanti ya. Jadi diharapkan semua Pathfinder hadir ya. Nanti Zoom-nya akan diberikan. Lalu tanggal 19 September akan diadakan PA online gabungan bersama beberapa jemaat di Jawa dan Lampung dengan pembicara Pendeta Richard Sabuin dari Korea Selatan. Jauh loh ya. Nah, dengan pembahasan mengenai 666 dan chip. Nah, ayo pastikan kita semua hadir ya, karena sangat bagus sekali itu pasti acaranya. Oke. Karena PACI yang jadi tuan rumah yang menyelenggarakan. Ya. Oke, CI yang jadi tuan menyelenggarakan. rumah. Jadi jangan sampai kita nggak hadir ya. Kita harus hadir semuanya agar acara ini dapat berlangsung dengan baik ya. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di acara berikutnya. Dah. Selamat makan. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Bye. Terima kasih speaker semuanya. Dadah, Kohen. Lu, dadah lu. Ketemu lagi. Nanti sore Lufnya ya. udah hilang. Jangan lupa nanti sore datang. Bye-bye lu. Jangan lupa datang. Thank you ya, Luf. Sudah datang. 2 minggu depan, Luf ya. Ya, jangan lupa datang nanti tutup sahabat ya. Acara tutup sahabat jam 5 kita mulai ya. Oke, Tuhan berkati. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Thank you. Dadah, Puan. Dadah Puan, dadah. Dadah. Oke. Terima kasih semuanya ya. Oke. Terima kasih Bu Pen. Terima kasih Kakak. Thank you Kak. Oke, Cela makasih. Thank you, bye. Mbak Victor. Ya. Hai Nak Puan. Halo sayang. Sayang Puan. Halo sayang. Tuh, Aduh, kamu sudah besar loh Nak. Iya dong.
Kakak di mana, Kak? Di pinggir mana duduknya? Kakak di pinggir mana duduknya? Aku di bangku sebelahnya Pua sebenarnya. Oh. Nih tuh. Oh. Halo Pua. Halo Oma. Pua udah besar ya. Kayaknya mesti diet deh Pua. Hah, Ina? Pua mau diet gak? Enggak, bagus. Itu memang gede dia, Ci. Habis kan nggak bergerak. Tapi berat badannya segitu aja sih, nggak banyak naik. Gak ada ya. Dia tinggi loh, Ci. Dia saya kan. Kayak Victor, dia badannya gede. Oh iya, dia jadi memang gede badannya kayak bapaknya ya. Berat badan sih nggak naik banyak sih. Berarti tulangnya gede ya? Iya. Tuh. Yang kudu diet bupen. Diet bupen. Halo Nak. Halo Pua. Oh, Pua udah kangen dah. Halo Pua. Nanti kalau udah buka gereja, Pua udah sembuh ya. Kalau udah buka gereja ya. Amin. Lo main TikTok ya, Pua ya? Kalau Pua udah buka gereja ya. Kalau kita udah buka gereja, Pua udah bisa main ya. Amin, Oma ya. Oma. Oke, baik ya. Sampai jumpa nanti jam 2 ya. Terima kasih semua. Terima kasih. Ya. Oke, Ciela makasih. Iya, terima kasih semua. Tuhan berkati. Dah. Bye. Ya. Bye. Bye. Oke, kita foto dulu.